Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kemudahan untuk melanjutkan materi kita, yang mana ini mungkin menjadi part terakhir dari pembahasan tentang thaharah serta salat. Di pembahasan terakhir ini kita akan membahas tentang an-nawafil, sunnah-sunnah, salat-salat sunnah. Kemudian kita akan membahas tentang apa itu jenis-jenis salat sunnah, dan yang terakhir adalah al-khata'u fis salat atau kesalahan dalam salat, dan bagaimana konsekuensi dari kesalahan tersebut. Nah, yang pertama an-nawafil itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah an-nawafil mutlaqah dan an-nawafil muqayyadah. Yang dimaksud mutlaqah dan muqayyadah di sini adalah muqayyadah itu kan terikat ya artinya ya. Nah, terikat di sini artinya ada sebab, terikat oleh suatu sebab. Sebab itu bisa berupa waktu atau bisa berupa suatu kejadian. Adapun mutlaqah maka dia tidak terikat oleh sebab. Nah, yang muqayyadah dulu kita lihat ya. Muqayyadah ada banyak, ada rawatib, ada duha, ada tarawih, witir, kemudian sholatul lail ya, tarawih masuk tarawih ya, kemudian al-kusuf dan lain sebagainya. Kan kita bahas di slide selanjutnya untuk jenis-jenis, untuk rincian-rinciannya. Kemudian untuk mutlaqah sendiri, syarat dari melaksanakan sholat nawafil yang mutlaqah itu adalah harus dikerjakan di luar waktu fi ghairi awqatin nahyi, atau di luar waktu yang terlarang. Waktu terlarang kita mungkin sudah sempat singgung ya. Jadi waktu terlarang ada 5. Yang pertama secara umum dibagi jadi 2. Yang pertama adalah yang ghairul mughalladhah dan al-mughalladhah. Al-mughalladhah ini, dalam al-mughalladhah ini nanti tidak boleh seorang itu melaksanakan sholat sunnah mutlaqah ya, dan juga tidak boleh melaksanakan sholatul janazah maupun penguburannya. Jadi nanti harus ditunda. Nah sholatul sunnah untuk yang ghairul mughalladhah, waktu yang ghairul mughalladhah itu yang tidak terlalu, yang bukan mughalladhah itu artinya berat ya. Jadi larangannya tuh bukan larangan yang maksimal gitu, atau larangan yang tidak boleh sama sekali. Itu adalah minal fajr, dari fajar hingga qabla syuruq, hingga sebelum syuruq ya. Dari waktu fajar ini mungkin perlu ditambahin ya, min tulu'il fajri ila qabla syuruq ya, dari terbitnya fajar hingga sebelum syuruq. Nah, adapun yang kedua adalah ba'da sholati al-asri. Ya, jadi perlu dibedakan. Untuk yang pertama itu dari terbitnya fajar. Jadi meskipun kita intinya setelah terbitnya fajar itu tidak boleh melaksanakan sholat kecuali sholat fajar saja. Ya, sholat subuh dan sholat sunnah subuh. Ya, sholat qobliyah fajar dan sholat fajarnya itu sendiri. Adapun untuk yang kasus kedua itu setelah sholat asar. Ya, jadi seorang misalnya ketika dia melaksanakan sholat zuhur dan asar di jamak. Ya, artinya kan sholat asarnya lebih awal, misalnya jam 1. Apakah boleh dia sholat sunnah setelah jam 2? Jawabannya tidak boleh. Ya, jawabannya tidak boleh. Karena apa? Karena dia sudah melaksanakan sholat asar, dan waktu setelah sholat asar itu waktu yang termasuk waktu terlarang untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak. Adapun untuk yang fajar, sholat fajar ini, jadi misalnya seorang melaksanakan sudah masuk waktu fajar, maka mau dia sudah sholat maupun belum sholat itu tidak boleh melaksanakan sholat lainnya ya. Artinya yang boleh dilakukan hanya sholat fajar saja dan sunnahnya. Nah, perlu dibedakan ya. Jadi
Kalau yang ini min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Kalau yang ini setelah sholat fajar, setelah sholat asar. Ya. Jadi misalnya dia belum melaksanakan sholat fajar. Ya, dia belum melaksanakan sholat fajar. Bolehkah dia melaksanakan sholat sunnah yang lainnya setelah tulu'il fajri? Jawabannya tidak boleh. Tetap tidak boleh karena itu sudah masuk waktu an-nahyi. Nah, adapun kalau misalnya seorang ya belum melaksanakan sholat asar, ya jam 4 belum melaksanakan sholat asar, tapi setengah 4 dia sholat sunnah, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Nah, kemudian yang kedua adalah al-mughalladhah yang waktu yang berat, waktu yang sangat ditekankan untuk tidak melaksanakan sholat sunnah mutlaqah. Yang pertama dari syuruk hingga irtifa. Jadi ketika pagi itu ya kan ada syuruk ya, di mana matahari mulai terbit, hingga irtifa kidarum ya. Jadi sebatas apa tuh namanya itu, tombak gitu ya, ujung tombak gitu ya, sampai tombak itu membentuk bayangan lah. Nah, sampai matahari itu setinggi tombak lah. Itu gambaran aja, artinya kurang lebih mungkin kalau pernah dihitung itu sekitar 15 menit ya. Jadi 15 menit setelah syuruk itu tidak boleh melaksanakan sholat ya. Itu termasuk waktu an-nahyi. Kemudian yang kedua muntasifil nahar, ketika matahari pas di tengah. Karena waktu sholat zuhur itu dimulai ketika matahari bergeser sedikit. Berarti kalau kita hitung ya, kalau matahari pas di tengah bergeser sedikit ya, kalau kita ibaratkan derajat kan mungkin 1 derajat gitu ya. Nah, berarti sekitar 4 menit ya dari tengah waktu matahari itu benar-benar di tengah kayak gitu. Kemudian waktu ghurub ya ketika matahari terbenam, ini juga tidak lama ya, tapi intinya menjelang sudah matahari sudah mulai terbenam, baru itu tidak boleh melaksanakan sholat sunnah mutlaqah. Nah, kemudian rinciannya bagaimana tentang sholat sunnah atau sholat di waktu yang terlarang ini? Rinciannya sebagaimana di bawah ini ya. Jadi sholat sunnah ada sholat bukan sholat sunnah ya, tapi sholat ini ya, ada sholat yang diperbolehkan untuk dilaksanakan di seluruh waktu, bahkan termasuk waktu yang terlarang. Apa saja ke sholat itu? Yang pertama sholat qada'ul faraid ya, artinya mengqadha faraid ya. Faraid itu ya sesuatu yang wajib gitu kan. Karena kalau misalnya dilarang qadha yang wajib, nanti malah misalnya nih seorang tidur kemudian baru bangun menjelang syuruk menjelang ghurub ya, menjelang atau pas matahari terbenam, belum masuk maghrib misalnya. Nah, maka di sini tidak boleh tidak boleh dilarang untuk melaksanakan sholatnya ya, harus tetap melaksanakan sholat karena itu sifatnya qadha. Misalnya sudah masuk waktu maghrib gitu ya, ya udah kerjakan saja. Nah, atau misalnya orang tertidur kemudian baru bangun ketika syuruk ya, pagi biasanya. Syuruk kan nggak boleh nih ya, dari syuruk sampai irtifa ini kan nggak boleh melaksanakan sholat. Nah, ini tetap wajib melaksanakan sholat yang tertinggal, yaitu sholat subuh misalnya. Nah, itu ya yang pertama. Jadi kalau untuk qada'ul faraid itu boleh dilaksanakan di seluruh waktu. Kemudian yang kedua rakaat tawaf. Ya, rakaat tawaf ini 2 rakaat ketika tawaf ya, pasca tawaf ya. Setelah tawaf itu kan disunahkan untuk melaksanakan 2 rakaat. Ya. Maka 2 rakaat ini meskipun terletak di waktu-waktu yang terlarang, tetap wajib tetap dibolehkan untuk dilaksanakan kayak gitu ya. Yang mana ini ada nasnya di hadis riwayat Tirmidzi ya, yang mana Rasulullah mengatakan, ya Bani Abdi Manaf la tamna'u ahdan ya tawafa fi hadzal baiti wa shalla atau kama qala ya. Intinya Nabi mengatakan, wahai Bani Abdi Manaf ya, janganlah kalian mencegah seorang pun untuk melaksanakan tawaf di rumah Allah ini, Baitul Haram, dan jangan mencegah orang untuk sholat ya, untuk sholat di tempat ini ya, min
di waktu kapanpun dan keadaan apapun. Tentunya ini yang dimaksud adalah sholat sunnah mutlaqah ya, sholat sunnah tawaf tadi ya. Para ulama mentafsirkannya itu sholat sunnah tawaf. Ya, setelah tawaf melaksanakan sholat sunnah maka diperbolehkan. Kemudian i'adatul jamaah bisyartiha ya, mengulang jamaah ya, mengulang jamaah ini juga tidak terlarang. Nah, mengulang jamaah itu yang seperti apa? Ya, artinya mengulang jamaah ya, misalnya seorang pergi ke masjid untuk sholat subuh ya. Selanjutnya setelah dia datang ke masjid untuk melaksanakan sholat, orang-orang pada datang ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian datang seorang baru datang ke masjid dan dia ingin melaksanakan sholat jamaah tapi sudah selesai. Nah di sini kan disunah, kalau di mazhab Hambali kan wajib ya untuk melaksanakan sholat jamaah ya, asal tidak ada udzur gitu kan. Nah maka di situ dia boleh untuk mengajak salah satu jamaah yang sudah selesai itu untuk sholat jamaah. Dan jamaah bagi orang yang sudah selesai ini kan terhitung sunnah. Nah tapi tidak dilarang ya, tidak dilarang untuk mengulang jamaah ya, meskipun itu sunnah dan itu waktu nahi, waktu yang terlarang karena sudah selesai sholat subuh gitu kan, setelah sudah dimasuk waktu subuh, tapi tetap ini dikecualikan. Kemudian yang kedua, tajuzu fil awqati ghairil muqalladah ya, dibolehkan di waktu yang bukan waktu muqalladah ini, tapi waktu yang ghairil muqalladah ya, dan waktu yang selain yang tidak terlarang. Ya, jadi kalau di waktu muqalladah tidak boleh, yaitu al janazah, ini berkaitan dengan sholat serta menguburannya ya, itu tidak boleh dilaksanakan di waktu yang muqalladah ini. Namun ya insya Allah waktu muqalladah ini bukan waktu yang panjang ya, rata-rata mungkin sekitar 10-15 menit ya, bukan waktu yang panjang. Jadi insya Allah tidak akan memudaratkan ketika kita menunda pengurusan jenazah atau melaksanakan sholat jenazah sampai waktu tersebut. Kemudian la tujuzu fi ayyi waqtin, ya tidak dibolehkan di waktu apapun, yaitu baqiyatus sholawat atau sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nah, jadi memang ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya sholat yang punya sebab itu dibolehkan di waktu an-nahi. Seperti contohnya sholatu tahiyatul masjid, yaitu dibolehkan katanya di waktu nahi. Tapi madhab yang setahu ana sendiri itu tidak diperbolehkan. Jadi lebih kuat pelarangannya dibandingkan pembolehannya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Nah, di sini ada tabel ya tentang sholat rawatib ya. Jadi sholat rawatib sebelum zuhur itu ada ya, ada 4 rakaat kita bisa isi. Kemudian setelahnya ada 2 rakaat. Kemudian asar ya. Untuk sholat asar sendiri sebelum sholat asar ada atau tidak? Ya, bagi yang mau boleh dilaksanakan. Jadi ada 2 ya rakaatain. Baru 2 ya harusnya. Kemudian setelahnya ini termasuk waktu nahi, maka tidak ada waktu sholat. Kemudian maghrib, sebelum maghrib ya, sebelum maghrib sebenarnya tidak ada ya. Tapi kalau setelah adzan mau sholat itu boleh ya, setelah adzan mau sholat itu diperbolehkan ya. Ini masuk sholat, tapi bukan sholat rawatib ya, sholat yang lainnya. Tapi untuk rawatibnya tidak ada. Kemudian setelah maghrib ada rakaatain ya, 2 rakaat. Kemudian Isya, sebelum Isya tidak ada ya, tapi sama seperti maghrib tadi, bagi yang mau melaksanakan sholat setelah adzan itu diperbolehkan. Kemudian setelah sholat Isya ada 2 rakaat. Kemudian al-fajr ya, tentunya rakaatain. Dan untuk yang setelah fajar itu tidak ada ya. Ini asar sebenarnya ada khilaf ya, tapi kalau di mazhab Hambali ini tidak ada ya sebenarnya. Cuma jadi totalnya ada 10 ya. 4 2 2 2 2 ya. 2 8 sebentar. 6 8 10 12. Ya 12 pas ya. 12. Jadi totalnya ada 12 ya. Atau 10 ketika kalau misalnya ininya 2 rakaat.
Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada nafilah, salat nafilah yang muqayyad, ya, yang diikat oleh waktu tertentu. Itu ada beberapa. Yang pertama salat duha. Ya, salat duha waktunya dari irtifa'i syams ila qubaili zawal. Irtifa'i syams ini kurang lebih 15 menit setelah syuruk, ya. Kemudian qubaili zawal ini kurang lebih 10 menit, ya. Amannya kurang lebih 10 menit sebelum waktu zuhur. Kemudian aqalluha paling sedikit rakaatnya 2 rakaat, kemudian paling banyak adalah 8 rakaat. Kemudian sholatul witr ini dimulai dari sholat isya sampai fajar. Yang paling sedikitnya rakaat, kemudian yang paling banyaknya 11 rakaat. At-tarawih itu waktunya setelah sholatul isya hingga di malam Ramadan, ya. Jadi diikat di malam Ramadan. Kemudian jumlahnya menurut mazhab Hambali itu ada 20, ya. 20 ditambah witirnya berarti 23. Ya, untuk tarawihnya sendiri 20 itu yang muktamad di mazhab Hambali, ya, bukan 11 tapi 20. Kemudian al-kusuf, sholatul kusuf atau sholatul khusuf, ya. Ini sholat saat gerhana, ya. Saat gerhana matahari atau gerhana bulan, ya. Nah, sholatul kusuf itu waktunya ketika kusufu ahadin niroyain kulliyan au juz'iyan, ya. Ketika ada matahari itu mengalami yang namanya gerhana, matahari atau bulan mengalami gerhana, ya, baik gerhananya itu parsial maupun gerhananya itu gerhana total. Ya, jadi mulai sholatnya itu ketika sudah terjadi gerhananya dan berakhirnya itu ketika gerhananya selesai. Jumlahnya itu adalah 2 rakaat dengan 4 rukuk, ya. Jadi bagaimana tata caranya 2 rakaat dengan 4 rukuk ini? Jadi seorang misalnya sholat, ya, takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, kemudian langsung membaca Al-Fatihah lagi. Ya, kemudian baca Al-Fatihah lagi, selesai baca surat lagi, kemudian rukuk, kemudian i'tidal lagi, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, kemudian langsung sujud. Nah, jadi 1 rakaat itu ada 2 rukuk. Ya. Jadi 1 rakaat itu ada 2 rukuk. Ya, maka kalau ada 2 rakaat maka akan ada 4 rukuk. Ya, kurang lebih seperti itu. Bolehkah lebih dari 2 rukuk? Boleh, ya. Ya, jadi ini dibolehkan. Hingga 5, ya, sampai ada 5 rukuk pun diperbolehkan. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, di hadis riwayat Imam Muslim itu disebutkan bahwasanya sholatnya itu sampai panjang, ya, artinya sampai bisa bisa sampai 5 kali rukuknya, dan bacaan yang dibaca pun bacaan yang panjang, ya, sampai bacaan yang panjang, misalnya Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini disunahkan seperti itu. Kemudian al-istisqa, ya, selanjutnya adalah al-istisqa atau sholat minta hujan. Sholat minta hujan ini kurang lebih tata caranya mirip dengan sholat Aid, ya. Perbedaannya untuk sholat istisqa, ya, sunnah-sunnahnya juga mirip, ya, tapi sunnah yang berbeda itu dalam sholat istisqa ini tidak dianjurkan untuk memakai wangi-wangian, tapi tetap mandi, ya, disunahkan mandi, nah, tapi tidak memakai wangi-wangian karena kalau memakai wangi-wangian ini kan meminta, ya. Jadi kita tuh datang justru dalam keadaan yang mengenaskan lah, istilahnya itu seperti itu. Dalam keadaan merendah, serendah-rendahnya kita merasa kekurangan, merasa tidak mampu untuk menghadirkan hujan, maka kita minta pada Allah dengan melaksanakan sholat istisqa. Sifatnya 2 rakaat bersama khutbah juga. Khutbahnya juga mirip khutbah Id, jadi dimulai dengan takbir 9 kali dan seterusnya. Kemudian sebab dari sholat istisqa adalah karena kekeringan dan sedikitnya air. Ya, yang terakhir adalah sajadatut tilawah. Jadi sujud tilawah itu menurut mazhab Hambali itu dimasukkan ke dalam pembahasan tentang sholat, ya, sholat sunnah, ya, yang mana disebabkan oleh ayatus sajadah ketika membaca ayat sajadah maupun istima', ya, dengan sengaja mendengar
bacaan yang ayat sajadah ya. Kemudian sifatnya dari sujud tilawah itu melaksanakan takbir, kemudian sujud dan salam. Kenapa kok ada takbir dan salamnya? Karena ini adalah terhitung sholat, dan sholat sebagaimana kita pernah singgung, wahadduha syar'an ala maqalu bi annahal aqwalu wal af'alu maftuhatan takbiratan wa takhtatim taslimatan. Ya, dibuka dengan takbir dan ditutup dengan taslim. Kemudian yang terakhir untuk nafil muqayyad ini saya ingin singgung mengenai urutannya. Jadi mana yang lebih akid, yang mana yang lebih muakkad. Jadi misalnya ada beberapa sholat, kemudian kita harus memilih salah satunya. Nah, maka menurut mazhab itu yang paling muakkad itu adalah, yang paling kuat itu adalah al-kusuf, sholatul kusuf. Kemudian sholatul istisqa, kemudian sholatul tarawih, kemudian sholatul witir, kemudian sholatul rawatib, kemudian sholatul duha, dan baru sholat mutlakun nafil atau sholat nafilah yang mutlak sifatnya. Artinya kalau misalnya sholat ini kebetulan lagi berbarengan, maka yang diprioritaskan adalah yang paling utama. Tadi ya saya ulangi, al-kusuf, kemudian al-istisqa, kemudian at-tarawih, kemudian witir, kemudian rawatib, kemudian ad-duha, sholat duha, kemudian sholat mutlakun an-nafil ya, mutlak an-nafil. Nah, jadi seperti itu. Ya, baitnya ada di Manatam Jali, akiduhal kusufu fastisqauna, summa tarawihu fa fitrun ja'ana, rawatibul furudi ba'du fadduha, fa mutlaqun nafli wa lailun yuntaha. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Akan tetapi ada perinciannya sebenarnya di matan-matan yang lebih tinggi ya, bahwasanya kalau bertepatan dengan yang intinya meskipun tadi urutannya seperti tadi, tapi kalau ada sebab maka diutamakan yang bertepatan dengan sebab tersebut. Seperti contohnya tarawih ya. Tarawih itu misalnya sudah waktunya mepet ya, tarawih sama kusuf itu diutamakan at-tarawih ya, meskipun kalau dari secara urutan tadi duluan kusuf, tapi kenapa? Karena tarawih itu khusus untuk sholat, khusus untuk bulan Ramadan, adapun kusuf tidak khusus untuk bulan Ramadan. Jadi seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, naam, kita akan lanjutkan yang terakhir ya, ini pembahasan tentang al-khata'u fi shalat, kesalahan dalam salat. Ini akan kita selesaikan dan cukup ringkas ya. Jadi kesalahan dalam salat itu ada 3. Ziyadah, yang pertama tambahan, kemudian yang kedua naqs atau kekurangan, yang ketiga adalah syak atau keraguan-raguan. Nah, yang pertama ziyadah. Ziyadah itu ada 2, ziyadatul qaul wa ziyadatu al-fi'al. Ya, tambahan, penambahan perkataan, penambahan fi'il, penambahan perbuatan dalam sholat ini ya. Jadi penambahan perkataan yang pertama, min ghairi jinsi sholat mubtil ya. Kalau orang berkata-kata di luar waktu sholat, di luar jenis sholat, maksudnya bukan zikir, bukan tasbih misalnya. Jadi perkataan-perkataan yang di luar itu, misalnya tentang tiba-tiba berbicara ya, orang tengah-tengah sholat tiba-tiba berbicara tentang suatu hal duniawi, maka ini mubtil ya, mubtil ya artinya membatalkan sholat. Kemudian min jinsin sholat ya, kalau dalam jenis sholat itu sendiri ya dibagi, dirinci lagi ya. Ada yang ghairus salam ya, bukan salam, artinya dia mengucapkan sesuatu, misalnya di waktu tidak dia membaca Rabbana lakal hamd, kemudian dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Nah, ini kan perkataan yang diucapkan dalam sholat cuma di waktu sujud gitu kan. Nah, maka ini tidak membatalkan. Wala yajibus sujudu lakin yusra ya. Tidak wajib sujud tapi disunahkan ya. Tidak wajib sujud tapi disunahkan. Adapun kalau salam ya, kalau amdan, kalau sengaja dia mengucapkan salam sebelum waktunya, maka batal sholatnya. Adapun jika lupa ya, maka dirinci ya, kalau dia mengingatnya dalam waktu dekat, maka dia dianggap sudah menyelesaikan sholat di awal waktu ya. Misalnya baru 2 rakaat, tiba-tiba dia salam, dia baru ingat ini kan baru 2 rakaat, nah, maka dia sempurnakan, kemudian dia melaksanakan sujud sahwi ya, sujud as-sahwu. Kemudian jika sudah
lama artinya dia baru 2 rakaat sudah salam, harusnya dia 4 rakaat sholat ya misalnya, kemudian dia baru 2 rakaat salam, kemudian sudah lama dia pulang ke rumahnya, makan minum, baru kemudian ingat, oh iya saya ternyata baru 2 rakaat tadi, maka dia mengulang sholat dari awal. Itu ziyadatu qaul ya. Kemudian ziyadatu fi'il ya, ziyadatul fi'il misal penambahan ya, penambahan fi'il min ghairi jinsis sholat ya. Kalau misalnya dia melakukan sesuatu di luar jenis sholat, maka ini tergantung ya, sabak ya, artinya sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kalau misalnya dia melaksanakan sesuatu terus menerus ya, mutawaliyah ya, dan fahisyah ya, maka dia langsung bisa membatalkan sholat ya. Kemudian atau sampai dia misalnya melakukan perbuatan sholat yang sampai berbalik badan gitu ya, jadi balik badan membelakangi kiblat, maka ini membatalkan sholat ya. Tapi kalau sekedar misalnya batuk kemudian nutup batuknya, atau sekedar gatal digaruk sebentar ya, bukan perbuatan yang banyak gitu kan secara urf, maka dia tidak membatalkan sholat. Adapun min jinsis sholat, kalau misalnya dia melaksanakan sesuatu yang ya termasuk bagian dari sholat, contohnya orang ruku ya, belum selesai baca al-fatihah tiba-tiba ruku, kalau dia sengaja maka ini membatalkan sholat. Kalau dia lupa ya, yang pertama yaqta'uz ziyadah fawrat tadzakur, dia langsung memutus ya tambahan itu, memutus tambahan itu ketika dia ingat ya, kemudian dia lanjutkan sholatnya, dan kemudian dia melaksanakan sujud sahwu ya. Jadi misalnya tadi mau rukuk, kan belum selesai baca al-fatihahnya, maka dia balik, dia lanjutkan al-fatihahnya, selesaikan sholatnya, kemudian dia sujud as-sahwu. Kemudian untuk yang kedua adalah naqs ya, yang kurang ya. Kekurangan dalam sholat itu bisa jadi ada di rukun ataupun di wajib as-sholat ya. Kita lihat rinciannya, intakarahu qabla syuru'ihi fi qira'ati raq'atin ukhra ya, ya'udu wujuban fayati bihi wa bima ba'dahu. Kalau misalnya dia baru ingat ya, sebelum dia memulai membaca qira'ah ya, qira'atul Fatihah maksudnya, di rakaat yang selanjutnya, maka dia wajib untuk kembali dan fayati bihi wa bima ba'dahu, maka kembali ke melaksanakan rukun yang ditinggalkan tadi. Contoh, seorang ya sujud, kemudian dia lupa untuk melaksanakan melaksanakan duduk di antara 2 sujud. Jadi sujudnya baru sekali, tiba-tiba langsung berdiri, terus belum sempurna berdiri, atau dia sudah berdiri tapi belum sampai memulai membaca al-fatihah di rakaat selanjutnya, dia baru ingat, maka di situ dia wajib kembali, kemudian dia duduk di antara 2 sujud, dan ya intinya kembali ke rukun yang ditinggalkan tadi, dia laksanakan rukun yang ditinggalkan tadi. Jadi ketika dia berdiri baru ingat, dia langsung duduk di antara 2 sujud baru kemudian berdiri kembali. Nah, in dzakarahu ba'da syuru'ihi fi qira'ati raq'atin ukhra ya, kalau dia ingatnya itu setelah, jadi seperti tadi kasusnya sujud, dia belum tasyahud, belum duduk di antara 2 sujud maupun belum ruku, belum sujud kembali, kan sujudnya baru sekali ya, dia langsung berdiri kemudian langsung baca surat al-fatihah, seperti dia baru ingat, nah maka batolatilati tarokahu minha. Jadi rakaat yang tadi misalnya itu rakaat pertama itu batal, dianggap hilang, dan rakaat yang dia laksanakan itu dianggap rakaat pertama. Jadi misalnya seorang rakaat pertama tadi ya sujud cuma sekali, kemudian dia bangkit untuk rakaat kedua, baca al-fatihah, di tengah-tengah baca dia ingat, oh ya tadi kan saya baru sekali sujud ya, yakin dia yakin bahwasanya dia ingat, maka rakaat kedua itu tadi dia menjadi rakaat pertama ya. Jadi kayak yang tadi itu dianggap tidak ada, dianggap memulai kembali. Kemudian in alima ba'da salam ya, fakatarki raqatin kamila. Kalau dia baru ingat setelah salam, maka seperti meninggalkan rakaat yang sempurna. Dan ini pun tergantung, kalau misalnya belum lama ya,
belum lama dia baru salam langsung keinget, oh iya tadi saya kayaknya sujud baru sekali, ya saya yakin ini cuma sekali misalnya, ya berarti dia wajib menambah 1 rakaat, kemudian dia sujud ya dia tambah 1 rakaat kemudian salam kembali, baru kemudian melaksanakan sujud as-sahwi. Itu ya untuk yang rukun. Kemudian untuk yang wajib, ya untuk yang wajib ba'da syuru'ihi firrukni ba'dahu, setelah dia memulai melaksanakan rukun setelahnya, ya maka la yarji. Contoh, orang sujud kemudian dia sujud, ya rukun setelahnya kan berarti duduk di antara 2 sujud. Dia sujud, dia belum baca doa sujud, kemudian dia sudah keburu duduk. Terus dia baru ingat, oh iya tadi kan saya belum baca doa sujud. Nah, tapi dia sudah terlanjur duduk di antara 2 sujud, dia sudah terlanjur duduk dengan sempurna. Maka dia tidak perlu kembali, ya sudah dibiarkan aja, nanti baru kemudian sholat sujud as-sahwi. Kemudian qabla syuru'ihi firrukni ba'dahu yarji'u ilaihi wujuban fayati bihi. Kalau belum sempurna melaksanakan rukun setelahnya, jadi sujud nih ya, baru bangun belum sampai duduk, baru kemudian dia ingat, oh ya saya belum baca doa sujud, maka dia sujud lagi, baca dulu doa kemudian baru sujud. Yang paling sering dicontohkan biasanya tasyahud ya. Orang misalnya rakaat kedua lupa belum tasyahud ya. Kalau sudah berdiri sempurna, ini kan sudah masuk rukun selanjutnya ya, berarti dia tidak boleh kembali tasyahud. Tapi kalau belum berdiri dengan sempurna, maka dia masih boleh kembali sholat tasyahud, ya, menambah atau kembali ke tasyahud yang dia tinggalkan tadi. Kemudian yang terakhir adalah syak atau keraguan-raguan, ya. Keraguan-raguan dalam tarki ruknin ini katarkihi, seperti meninggalkan, ya, seperti dia tinggalkan. Artinya kalau misalnya seorang meninggalkan rukun, ya syak, ya ragu-ragu apakah dia melaksanakan rukun ini atau enggak, maka diambil yang beratnya, yaitu seperti dia tidak melaksanakan rukun tersebut. Kemudian fi adadi rakaat, ya, di adadi rakaat atau di jumlah rakaat, maka ya'khudzu bil aqall, mengambil yang paling sedikit, ya. Jadi misalnya dia lupa apakah saya sudah 3 atau 4 rakaat ya ini ya, atau ini sudah 2 atau 3 rakaat ya, maka diambil yang paling sedikit. Kemudian fitarki wajibin, ya, dalam meninggalkan wajib, maka la yasjud, ya. Kalau dia ragu-ragu apakah saya sudah tasyahud belum ya, misal rakaat keempat dia lupa ya, saya sudah tasyahud belum ya rakaat kedua tadi. Nah, kalau dia ragu-ragu seperti ini maka tidak perlu sujud. Kalau fi ziyadah juga tidak sujud. Ragu-ragu apakah saya tidak menambahin perkataan atau perbuatan tadi, nah, dia ragu, maka tidak sujud. Dan untuk mazhab Hambali sendiri sujud sahwi itu sangat mudah sebenarnya. Kan mungkin di misalnya pernah mendengar penjelasan Syekh Utsaimin agak ribet. Ya ada 4 kondisi gitu kan. Kalau ziyadah, kalau ini, kalau itu. Kalau mazhab Hambali simpel, ya. Kita lihat di sini, yasihus sujud qabla salami wa ba'dahu mutlaqon. Diperbolehkan sujud baik sebelum salam maupun setelahnya secara mutlak. Jadi misalnya kita lupa mana yang afdol, ya sudah terserah mau sujud setelahnya ataupun sebelum salam. Amal afdoliyah, adapun yang afdol, fal afdolu ayasjuda qabla salami, ya, yang afdol adalah sujud sebelum salam illa man sallama an naksi raqatin fa aktsar fa ba'dahu, ya, kecuali orang yang salam, ya, karena kekurangan pada 1 rakaat atau lebih. Jadi misalnya baru 2 rakaat baru dia ingat, oh iya baru 2 rakaat dia sudah salam. Sebelum dia ingat, oh iya saya baru 2 rakaat. Kemudian dia tambahin 2 rakaat lagi. Nah, itu kan dia salamnya tadi kan karena kekurangan ya. Nah, maka nanti yang afdol itu setelah salam, ya, jadi dia tambahin 2 rakaat, kemudian dia salam, baru dia melaksanakan sujud as-sahwi. Nah, itu kurang lebih. Nah, di sini saya ingin tambahkan sedikit mengenai syak. Jadi syak itu adalah keraguan-raguan. Nah, dalam sholat, ya, dalam pembahasan fikih, syak ini itu juga termasuk dalamnya dhon, ya. Dhon ini termasuk bagian dari syak, ya. Dhon kan kalau ada yang pernah mempelajari tingkatan ilmu kan ada ilmu al-yakin, kemudian al-dhon, asyak, al-wahm, dan al-jahl. Ya, ada 5 itu kan.
Ada yakin, ada yang dhon, dugaan, kemudian asyak, waham, ya waham. Waham itu yang kemungkinan salahnya itu lebih besar daripada kemungkinan benarnya, gitu kan? Itu waham, lawannya dhon. Kemudian ada yang al-jahal memang tidak mengerti. Nah, syak ini itu selain yakin, pokoknya ya. Yang selain yakin itu termasuk syak. Ya. Yang selain yakin itu termasuk syak. Jadi dia kuat nih dugaannya, tapi dia menduga-duga, dia nggak yakin. Nah, ini termasuk syak, termasuk bagian dari syak. Akan tapi perlu kita ingatkan juga, ya, berhati-hati terhadap was-was, ya. Jadi kalau sudah belajar seperti ini kadang-kadang was-was, sering was-was, ya. Saya sudah ini apa belum? Saya sudah ini apa belum? Nah, ini yang perlu dihindari. Jadi tetap kita mempelajari ilmunya tentang syak ini, ya, karena ini memang syariat kita, tapi juga kita harus menghindari jangan sampai terjatuh kepada yang namanya was-was, karena was-was ini merupakan penyakit yang dibawa oleh syaitan, ya. Banyak cerita bagaimana seorang yang was-was itu sampai mengulang sholat berapa kali, sampai mandi sekian kali, mencuci baju setiap kali dan sebagainya. Ini yang, ya, naudzubillah, semoga kita terhindar dari penyakit ini. Penyakit yang berat dan penyakit yang susah disembuhkan juga, ya, penyakit syak ini. Jadi memang kita minta taufik pada Allah untuk terhindar dari penyakit syak ini. Dan tentunya, ya, lawan dari syak adalah terlalu menggampangkan. Ya, ini juga tidak boleh, ya. Jadi terlalu ragu-ragu, terlalu takut, ini nggak boleh. Tapi terlalu menggampangkan juga tidak boleh. Makanya Islam kita ada kaidah, ya, ada kaidah besar, al yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dilawan oleh keraguan. Ya, kita sudah yakin kita selesai melaksanakan wudu, datang keraguan, ya udah, itu hanya syak saja, ya. Kemudian kita sudah yakin kita sudah selesai sholat, ya, kita sholat jamaah kan kita bareng orang-orang, gitu kan, kita ngikut dengan apa yang, kemudian ada muncul keraguan, saya sah nggak ya sholatnya dan sebagainya. Ini adalah syak, ya, ini adalah syak, dan tidak perlu didatangi, tidak perlu kita ikutin syak itu, kecuali kita punya bukti yang jelas, ya. Ini ada pembahasan panjang sebenarnya di bahasan usul fikih, bahasan qawaidul fikih yang mengenai poin al-yakin la yazulu bisyak. Ya, mungkin insya Allah kalau ada waktu nanti, ya, kita akan bahas pembahasan tentang qawaidul fikih, tentang pembahasan kaidah tadi, kaidah termasuk kaidah kubro, ya, al-yakin la yazulu bisyak. Namun untuk yang sekarang kita akan cukupkan, dan alhamdulillah kita telah selesaikan seluruh pembahasan tentang kitab sholat, yang nanti kita akan adakan latihan dulu, ya, latihan, dan kemudian nanti terakhir bisa kita adakan ujian, ya, dan nanti bagi yang bagi yang punya nilai yang tinggi, nanti kita insya Allah akan apresiasi, ya. Tapi intinya, ya, untuk pelajaran kita selesaikan dulu sampai sini, sampai kita bersolat. Nanti mungkin kita akan libur dulu, ya, sampai keadaan cukup tenang. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pembahasan mengenai zakat, saum, dan al-hajj. Ya, nanti mungkin bisa ini juga, ya, kita akan adakan feedback dan sebagainya untuk memperbaiki pembelajaran kita ke depannya. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman waj'al ma nata'allamu hujjatan lana la 'alaina ya dzal jalali wal ikram. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk menjalani menjalani musim-musim yang tidak enak ini. Semoga kita tetap diberi semangat oleh Allah untuk belajar terus dan senantiasa diberi semangat untuk menambah keilmuan kita, hingga kita minimal, ya, bisa menghilangkan kebodohan dari diri kita, dan syukur-syukur bisa menghilangkan kebodohan dari orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.